Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qoyim. Saya guru mapel Akidah Akhlak. Bapak berdoa kepada anak-anakku sekalian, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi para orang tua, kita doakan bersama yang selama ini mencari nafkah, semoga dihitung sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama membahas tentang akidah akhlak. Saya sudah bagi menjadi 3 bagian. Pertama, pengertian akidah Islam. Yang kedua, dasar akidah Islam. Dan yang ketiga, tujuan mempelajari akidah Islam. Yang pertama kita bahas pengertian akidah Islam. Pengertian akidah Islam itu menurut bahasa adalah dari kata bahasa Arab aqoda yaqidu aqidatan, yang artinya itu adalah keyakinan ataupun ikatan. Dan situ bentar. Aqoda yaqidu aqidatan, saya ulangi kembali. Aqoda yaqidu aqidatan itu artinya keyakinan atau ikatan. Sedangkan menurut istilah itu adalah keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Nah, ini dasarnya saja, sebentar saja. Pembahasan nanti ada di dasar akidah Islam. Ya, seperti itu. Yang kedua, kita membahas tentang dasar akidah Islam. Di dalam buku paket ini, dasar akidah Islam hanya dibagi menjadi 2 akidah Islam. Yang pertama itu adalah Al-Quran, dan yang kedua itu adalah hadis. Sebetulnya bagi kita kaum atau golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dasar-dasar akidah Islam dibagi menjadi 4, tapi buku paket di sini hanya membahas tentang 2 saja. Nanti saya akan bahas sisanya, yaitu adalah ijma dan juga qiyas. Kita bahas kembali, dasar-dasar akidah Islam itu Al-Quran. Perlu anak-anakku sekalian ketahui, dasar-dasar akidah Islam Al-Quran. Yang pertama itu Al-Quran. Kita harus mengetahui dulu apa itu Al-Quran. Al-Quran adalah dalam kata bahasa Arab qoro'a. Qoro'a yaqra'u Qur'anan. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa artinya itu adalah bacaan. Sedangkan Al-Quran menurut istilah itu adalah firman Allah atau kalam Allah atau kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dan apabila anak-anakku sekalian membacanya, itu dinilai sebagai ibadah. Itu Al-Quran. Ya. Ada tidak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang akidah atau tentang keimanan? Tentu ada. Di sini saya tulis, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Artinya, hai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah, penuhilah diri anak-anakku sekalian atau semuanya dengan akidah-akidah Islam. Ya, ini ayat Al-Quran mengenai tentang dasar akidah Islam. Akidah Islam ini atas. Selanjutnya, dasar-dasar akidah Islam dibagi menjadi 2 di sini. Tadi sampai yang pertama sudah tentang Al-Quran, dan yang kedua kita membahas tentang hadis. Hadis menurut bahasa ada 3. Yang pertama itu adalah jadidun. Ini saya tulis jadidun, ya. Hadis menurut bahasa itu jadidun, artinya adalah baru. Ya, hadis menurut bahasa itu jadidun, artinya baru. Dan yang kedua itu qoribun, artinya dekat. Yang ketiga khobarun, yang artinya itu berita. Di antara 3 ini, menurut bahasa yang paling dekat dengan hadis itu adalah khobarun, berita. Sedangkan hadis menurut istilah yaitu ucapan. Ya, ucapan atau omongan. Ucapan atau omongan, kemudian perbuatan dan juga ketetapan
Nabi Muhammad SAW. Tentu anak-anakku sekalian, hadis juga menurut istilah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hadis itu ucapan, melalui ucapan. Yang pertama ucapan, hadis menurut ucapan. Tentu hadis atau hadis-hadis Nabi Muhammad SAW begitu banyak, hadis melalui ucapan atau cerita. Dan yang kedua hadis, yang tadi ucapan, yang kedua itu adalah fi'li atau perbuatan. Ya, ini yang pertama itu namanya hadis qauli. Saya ulangi kembali, hadis qauli melalui ucapan, hadis melalui ucapan. Dan yang kedua itu adalah hadis mengenai tentang perbuatan, yaitu adalah fi'li. Ya. Yang kedua hadis dengan cara ucapan, yaitu dengan cara perbuatan, yaitu hadis fi'li. Contoh hadis fi'li, saya kasih gambaran sedikit. Hadis fi'li yang sangat mudah itu adalah tentang tata cara ibadah atau tata cara sholat. Tidak ada ayat Al-Quran yang menerangkan tentang tata caranya, bukan tentang sholatnya, tetapi tentang caranya itu ada di hadis. Ya, itu namanya hadis fi'li. Ya, dan yang ketiga itu adalah hadis taqriri. Yang ketiga itu adalah hadis takriri atau hadis ketetapan. Ada satu riwayat atau satu cerita Nabi Muhammad SAW ketika itu berziarah atau berkunjung ke bibinya. Ceritanya Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya ziarah ke bibinya, lalu disuguhkan dok. Dog itu seperti biawak, tapi biawak Arab dan berbeda dengan biawak sini. Kemudian Nabi Muhammad SAW tidak makan dog tersebut, tapi sahabat memakannya. Dan Nabi Muhammad tidak melarang dan juga tidak membolehkan. Ya, tidak melarang pula dan tidak mengharamkan pula. Maka ini hadis namanya hadis taqriri. Ya, bisa dipahami ya. Yang pertama hadis itu adalah hadis qauli. Saya ulangi kembali. Yang pertama itu hadis qauli. Yang kedua itu hadis fi'li. Dan yang ketiga itu hadis taqriri. Nah, ini adalah dasar-dasar akidah Islam atau keimanan. Nanti di pembahasan selanjutnya nanti ada iman-iman saya bahas. Ya. Nah, ini membahas masalah pengertian akidah Islam dan juga dasar-dasar akidah Islam. Anak-anakku sekalian, di sini dalam buku paket cuma hanya ada 2. Yang pertama itu Al-Quran dan yang kedua itu hadis. Tapi sini saya tambahkan itu bagi kita kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia ini atau Nahdlatul Ulama, suatu golongannya atau lembaganya atau organisasinya, ya. Ini cuma hanya 2. Mungkin nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahas golongan-golongan yang ada di Indonesia, seperti contoh Ahlus Sunnah wal Jamaah, Muhammadiyah, Ahmadiyah, LDII dan lain-lain sebagainya, HTI dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya kita akan membahas dasar-dasar hukum Islam. Yang pertama tadi saya ulangi kembali Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Ini tidak ada buku paket ya, saya tambahkan di sini. Ijma apa itu ijma? Itu ijma adalah suatu perkumpulan yang menetapkan satu hukum. Zaman dulu ya. Suatu perkumpulan yang menetapkan satu hukum. Itu dinamakan ijma. Contoh apa di sini? Zaman dahulu kala. Itu zaman dahulu ini adalah ijma para ulama, contohnya dengan menggunakan wig. Tahu wig, anak-anakku sekalian? Wig. Wig itu rambut palsu. Wig itu rambut palsu. Nah, ini tidak ada ketetapannya. Tapi para ijma ulama mengatakan bahwasanya ada perempuan atau laki-laki yang menggunakan wig, maka hukumnya adalah haram atau haram. Ada lagi tidak yang seperti itu? Tentu ada. Contoh yang diharamkan menurut ijma ulama yaitu menyambungkan rambut perempuan atau laki-laki ketika sudah terpotong disambungkan dengan rambut palsu dan lain-lain sebagainya, maka itu hukumnya haram.
sama. Ini ijma ulama yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Selanjutnya sudah membahas masalah Al-Quran, hadis, ijma, kemudian selanjutnya itu adalah qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas itu adalah analogi. Apa itu analogi? Analogi itu sama seperti persamaan. Contoh, zaman dahulu kala tidak ada, sedangkan di zaman sekarang ya, qaul qadim atau qaul jadid yang baru itu mengatakan ada. Zaman sekarang, maka itu dinamakan qiyas. Contoh, saya berikan contoh. Contohnya itu adalah narkotika. Zaman dulu ada tidak narkotika anak-anak sekalian? Tentu tidak ada, ya. Yang ada zaman dahulu kala itu adalah khamr. Ya. Zaman dahulu kala itu adanya adalah khamr. Sedangkan zaman sekarang ada narkotika, sabu dan lain sebagainya. Itu dikiaskan, dianalogikan, disamakan zaman dahulu kala dengan zaman sekarang, maka narkotika dihukumi haram. Ya. Maka dari itu, nah ini dari zaman dulu, ini dasar-dasar akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi anak-anak sekalian, perlu anak-anak sekalian ketahui, yang ada di buku paket ini cuma hanya ada dua, saya tambahkan ya. Nah, hadis, ijma, dan juga qiyas. Nah, seperti itu. Selanjutnya, tujuan mempelajari akidah Islam. Tujuan mempelajari akidah Islam itu tujuannya adalah untuk tidak menyesatkan diri sendiri, ya. Pertama, diri sendiri. Ya, yang pertama untuk tidak menyesatkan diri sendiri dan juga orang lain, itu tujuannya. Karena kebodohan saya atau kelalaian saya, ketidaktahuan saya menyesatkan pada orang lain atau diri saya sendiri. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.